Kalian tuh Coba duduk dulu. tadi bayar kalau misalnya nanti viewersnya sama subscribersnya. Iyalah, ini properti negara, lu kira gratis ini? Kapitalisme. Ini udah rek loh. Oh, Kurang iya, ajar ya. Ayo silakan Jojo berlendir-lendir. Oke, terima kasih. Ini banyak nih penonton kita loh. Gila, 2 juta subscribers. Ini tumben-tumbenan kan gua dapet narasumber wanita secantik ini. Oke, balik lagi di sini sama gue Jojo Backsound dong, berdarah-darah. Emang gitu ya, harus ini intronya ya? Cuman ya belum dibuat lagi. Nanti dipikir ya? Oke. Jadi di samping gue sekarang udah ada yang namanya Anggi. Anggi siapa? Anggi Maisara, Instagramnya Anggi.Maisara, MAISARAH. Tadi deskripsi Oh, ya. iya. Anggi ya. Ada profil gue. Anggi Maisara, oke. Nah, penonton kita banyak banget nih. Nanti fotonya sumpah. Jadi Ntar si- bikin behind the scene-nya ya? Oh pasti dong. Jadi si Anggi ini baru selesai kerjaannya masih gua Biar kelihatan kerja. boleh. Oke, cerita-cerita dulu dong soal kerjaan lu. Soal kerjaan lu udah berapa lama, terus bagaimana bisa sampai di sini, awalnya tuh bagaimana? Gue gak boleh kerjaan lain, bos. Ini Gak akan yang- diserius nih. Kalau bisa sampai air mata lah, Boleh, ya boleh, rating. boleh. Oke, bentar, gue setting dulu ya. Jadi, ini kalau bisa kepanjangan dikit aja nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, biasanya sampai setengah Jadi, jam. profesi gue saat ini adalah sebagai MC. For some people, bilangnya Master of Ceremony. MC lah ya. Oke. Kalau misalnya lo tanya gue udah berapa lama berkecimpung di dunia MC ini, gue udah dari zaman kuliah. Dari tahun 2010 gue udah nge-MC. Bedanya adalah gue nge-MC dulu nggak dibayar, sekarang dibayar. Oh enggak, ini tipis ya, dibayar. Gede tuh. Segede ya, kan lo ya. Oh jadi lu udah mulai MC dari 2010? 2010. Jadi awalnya gue nge-MC kayak untuk organisasi. Karena gue Sorry gue potong lu. Ini masih di kampus bentar, dulu ya? ketahuan dong gue tuanya Ya iya lu bego juga kan Oh, dia jadinya. sebutin ya. Gak apa-apa. Lu dulu kuliah di Di Universitas Indonesia, Oke, jurusan? Fakultas Hukum. hukum. Jurusan ilmu hukum. Lulus. Lulus, mohon maaf. IPK di atas 3 ya. Mantap. Jadi dari zaman kuliah udah MC terus sampai sekarang di tahun ini. Masih lagi. Lu gak ada kerjaan lain apa Mas? Banyak. Gue sebenarnya kayak apa bilangnya kutu loncat ya. Ya, jadi gini. Gue kalau misalnya ditanya mulai kapan MC, tahun 2010 gue udah MC. Cuma itu karena gue anaknya anak komunitas, anak organisasi, jadi gue nge-MC-nya itu tidak berbayar. Jadi kayak gue secara sukarela, gue MC-nya gitu. Dan karena gue emang orangnya banyak Lu nggak harus dibayar ya? dulu, ya kan? Kita belajar dari pengalaman gue guru terbaik, ya kan? Jadi sekarang dibayar. Nah, Sekarang dibayar. dulu tuh kayak yaudah aja MC-nya karena gue pede terus kayak berani sama siapapun itu. Nah, setelah gue lulus tahun 2014, nah itu tuh mulai ada tawaran karena dia teman organisasi gue di kampus kan. Jadi gue butuh MC ini untuk acara CSR perusahaannya dia. Lo mau nggak? Tapi ya itu tadi Nggi, bayarannya kayak cuma segini doang. Atau misalnya kayak ya dikit banget lah gitu. Ongkos lah ya. jajan Iya, lah gue ya. tinggal di Depok, acaranya di Jakarta. Mohon maaf gitu kan. Cuma karena gue orangnya Lu orang mana sih Ninggi sebenarnya? Ini kita di Medan nih bro. oh iya ya, Lu nggak ada orang intro mana? apa-apa, gue Medan. cerita di Depok. Jadi gue asli Medan, lahirnya di Medan. Lu orang Batak. Orang Batak, Baru apa? Tanjung. Oke. Ibuku Hasibuan. Nah, ceritanya gue di SMA di Medan itu dapatlah, mau nyombong nih ya. Nggak apa-apa. Nah, mau nyombong nanti agak di zoom ke gue ya. Oke. Gue dapat PPKB UI. Jadi ada UI itu ngasih apa sih istilahnya kalau dulu tuh PMDK ya, PMDK. bebas tes. Jadi selama lo berprestasi, Hoki atau berprestasi? juara Enggak umum, hoki atau nggak, berprestasi? lo boleh tanya sama kepala sekolahnya Joy, kenal Anggi nggak gitu. Terus dia bilang kenal, berprestasi nggak, biasa aja sih. Jadi gue dapet salah satu dari 6 yang si PMDK itu ke UI. Ya udah gue berangkat ke Depok tuh 2010. Terus gue menetap di Jakarta sampai 2017, makanya dari 2017 ke sini gue balik ke Medan. Lu udah 3 tahun lah ya? Setelah lulus kuliah berarti udah 3 tahun. Jadi balik lagi dari mana gue mengawali profesi MC ini,
adalah itu tadi, gue tidak berbayar awalnya, terus gue berbayar di tahun 2014 dengan nasi kotak dan ongkos di amplop putih ya. Dulu mohon maaf nggak ada istilah transfer kayak Nggak ada ya? apa sih nggak sama-sama gitu kan. Terus akhirnya gue ngerasa dulu kan masih kerja ya, jadi gue dulu kerja awalnya di kantor hukum. Oh sempet. Sampai juga di kantor hukum. Nah itu juga sama, karena Kapitalis prestasinya ya. gue masuk di salah satu law firm terbaik di Indonesia. Really? Gaji gue itu udah over banget dulu. Gue nyombong banget ya. Terus lu kenapa milih MC? Lu bohong men. Jadi Ben lagi. Lu jadi- bohong. Jadi gini, kalau di hukum UI itu Oke. ada namanya seleksi mahasiswa berprestasi. Oke. Gue dapet tuh 3 besar untuk mahasiswa berprestasi. Beruntungnya gue dari SMA dapet bebas tes masuk ke universitas. Beruntungnya gue jadi mahasiswa berprestasi EVA adalah gue bebas tes masuk ke salah satu law firm terbaik di Indonesia. Bebas tes. Jadi gue lulus Bebas Agustus. tes tuh ya. Bebas tes, gue nggak ada interview, gue nggak ada tes masalah perdata, pidana segala macam. Pokoknya dijamin, ini anak pintar nih, udah masukin aja gitu. Berarti sempat berapa lama Sombong tuh? banget ya. Kalau di situ gue bentar, karena kan jatuhnya intern ya. Gue lulus Agustus, September, Oktober sampai Desember. Ya udah, itu gajinya kayak, iya gue gajinya segini coy gitu kan. Gila gue kalap banget. Tangis gue aja. Kayak, ya gue ngerasain kayak gitu. Kayak si itu ya, siapa namanya? Lu juga ya Mbak ya? Apa? Kayak teman kita juga ada lulusan situ juga, cuman angkatannya kali yang beda ya. Angkatan senior ya? Iya, lu juga kan? Gue enggak. Oh si Natasha ya? Oke, Hukum Natasha. UI juga ya? Hukum UI juga. Iya, udah. Kamlot ya? Ini cut aja deh, ada senior gue soalnya. Nggak usah, namanya Berikut cuplikan dari senior saya Natasha. Oh enggak ada. kok senior lu sih? Katanya Junior oh lu, junior junior lu dia. gue. Ya lebih malu-maluin dong. Tapi gini Ki, coba deh, lu kan udah cukup lama juga tuh jadi MC. Ada nggak event yang paling berkesan buat lu waktu jadi MC? Event apa tuh kira-kira? Oh, Yang wah banget atau apa ya? Sedih mungkin atau yang menarik kah? saking banyaknya gue MC. Sombong lagi ya, oke. Sombong ada nama tengah gue ya. Apa ya? MC yang Paling berkesan. paling berkesan. Apa sih gue nggak tahu. Oh mungkin ini sih. Salah satu MC yang paling berkesan menurut gue adalah Nge-MC ketika ya, nge-MC. iya nge-MC adalah ketika gue nge-MC-in acara buka puasa panti asuhan. Ini ngarang atau enggak nih? No, beneran lah. Oke, true story ya. True story. Di Di salah satu kabupaten di Medan, Tembung Deli Serdang. Oke, Oke. di Serdang. Jadi gue menginisiasi sebuah gerakan namanya Tembung Project, ya kan? Gue ngajakin teman-teman gue, kita bikin yuk donasi, terus kita kasih ke panti asuhan. Oke. Nah sebenarnya itu adalah kayak acara-acara kecil, acara-acara remeh yang kayak ya udah sih siapa aja bisa jadi MC-nya kan. Cuma gue nggak dibayar, audiensnya kayak cuma anak panti asuhan. Mungkin menurut orang kayak ya udah lo mau ngapain sih dari anak panti asuhan, nggak sekelas pejabat yang sifatnya nasional atau bahkan internasional. Awas. Terus Ya. Terus ya udah dari kegiatan panti asuhan itu gue MC, terus kayak ini harus ada air matanya ya? Nggak ada ya? Nggak, tapi ya memang ada ini yang khusus lah ya kalau misalnya Menurut gue kayak gini, gitu ya. kenapa itu menjadi menarik menurut gue adalah ketika gue tuh bikin guyonan atau bercandaan, terus ngeliat mereka tuh ketawa, kayak jadi kok pedih ya, gue tuh bercanda, tapi kayak mereka tuh ketawa, tapi ketawanya tuh kayak Emang seneng. bangke ya, bangke yang sekarang ini bangke. Berlintang air mata anda ya. Enggak, yang belakang ini yang bangke, lu lihat maksud gue. Maksud dia apa sih? Nah itu, jadi ketika Acara berapa hari? Sehari aja ya? sehari aja, cuma masalahnya itu Berapa join. banyak? Aduh, gue lupa berapa, tapi itu nyampe 50 sampai 60. Karena kita join anak yang di panti asuhan, tapi kita juga ngundang anak-anak yatim piatu dari luar yang bukan tinggal di panti asuhan untuk gabung di situ. Jadi kayak kita Udah modal sendiri gitu ya? modal sendiri, ajakin teman-teman sendiri, mereka bantuinnya sukarela, terus kayak ketemu ibu pengasuhnya, terus kayak ada mohon maaf mungkin penyandang disabilitas gitu kan, punya kekurangan secara fisik, tapi kayak ketika gue nge-MC-in, gue tuh ngasih bercandaan nih, misalnya kalau gue nge-MC ngasih pantun buat mereka seneng karena gue ngerasa gue dibayar, jadi gue harus ngasih servis yang memuaskan.
Nah ketika lo nggak dibayar dan bisa memuaskan orang, kayak it's priceless. Jadi kayak gila ya, ternyata gue emang bisa melakukan sesuatu yang emang gue hobi, gue suka, tapi orang juga seneng. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang dibilang paling menarik, bukan persoalan gue nge-MC bahasa Inggris, gue bahasa sering. Pembicaranya dalam taraf internasional pernah, tapi kayak ya udah biasa aja. Gue melakukan sesuatu itu karena gue dibayar kan. Jadi gue melakukan sesuatu dari pekerjaan gue itu sesuai dengan porsi yang gue terima. Makanya pas gue nge-MC-in untuk acara panti asuhan, itu tuh kayak nggak ada beban, ngalir aja gitu. Tapi puas nggak kalau ditanya puas? Kan gini ya, maksud gua ada kepuasan yang ya kalau kayak tadi lu di law firm itu ya, kepuasan lu saat menerima gaji yang wow ya kan, lu kan ada rasa puas juga dong. Sedangkan di MC ini ada kepuasan tertentu yang mungkin nggak bisa dinilai kali ya dia. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara soal puas atau nggak puas, kita samain parameternya. Oke, Samain parameternya. Kenapa? Karena kalau gue bilang puas, menurut orang parameter puas itu adalah ketika dia bisa memenuhi kebutuhan secara material. Nah, menurut gue pribadi, kepuasan itu parameternya gue kepuasannya adalah, MC nih ya. Iya, jangan yang lain ya. Nggak ada, mohon maaf. Ini malam ya. Malam tinggi ya. Kepuasan versi gue adalah itu tadi, kayak terlepas dari berapa banyak materi yang gue dapet, tapi ketika gue bisa memberikan kebahagiaan kepada orang, udah itu puas. Jadi sebatas itu aja kepuasan. Iya, jadi kalau misalnya lo boleh tanya sama apa murah, istilahnya? Iya murah, Okay. tapi itu picky dalam arti kata ya, gini. sedikit lah. Enggak, maksud gue gini, kayak gue bukan berarti murah tapi bukan berarti murahan ya. Ya enggak. Jadi kayak ada vendor terus kayak ya gini. Kalau gue nggak suka, gue nggak mau juga ngambil. Yakin? Serius gue. Oh gitu. Serius. Kayak gue tuh paling. Berarti lu sama vendor yang ini suka dong ya? Kenapa? Tebal soalnya. Untung vendornya udah nggak ada. Mohon maaf ya, di sebelah sana vendor saya. Oh iya. Gitu. Jadi ya itulah. Ya, gua Samain dulu parameternya, karena sejauh ini gini bang, apa yang udah gue tanggalkan, apa yang udah gue lepas. Oke. Oh iya. Kita bicara bukan baju ya. Apa yang udah gue tanggalkan secara profesi, karena profesi intern, meskipun lawyernya adalah intern, dan gue juga pernah berkecimpung di bagian legal untuk perusahaan swasta, itu tuh nggak gampang sebenarnya. Kayak punya pendapatan tetap, terus kayak ada penilaian-penilaian supaya kita punya kesempatan naik jabatan, itu kan sebenarnya juga privilege kan ketika kita dapat pekerjaan tetap gitu. Tapi ketika gue ngelepasin itu dan gue ngerasa di depan gue ada sesuatu hal yang gue suka, secara materi juga sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan gue, ya udah kenapa enggak. Oh jadi sebenarnya lu memang akhirnya melepaskan itu ya? Sebenarnya ada alasan khusus ya terkait dengan keluarga, kenapa gue balik dari Jakarta ke Medan gitu. Tapi sekalian ya? Iya, sekalian apa nih? Sekalian tadi ya, faktor-faktor tadi sekalian. Iya, itulah gitu. Cuma gini, sebenarnya gue bisa aja kan kerja di Medan yang kayak berapapun, iya di law firm. Bahkan gue dapat rekomendasi dari pekerjaan gue di Jakarta sebelumnya untuk ditempatkan di kantor cabang yang di Medan. The thing is kayak kenapa gue nggak mencoba sesuatu yang baru kan? Jadi ya udah, kalau lo boleh tahu ya, ketika gue balik ke Medan itu belum banyak teman-teman gue yang tahu Anggi tuh pulang ke Medan. Gue punya effort yang lebih besar untuk mengenalkan ke publik gue pulang ke Medan dan menawarkan diri sebagai MC. Menurut lo gue ngapain? Apa yang gue lakukan ketika orang taunya gue di Jakarta nih, kerja, lulusan UI, fakultas hukum, terus pulang ke Medan. Nah, gimana cara, kan nggak mungkin gue MC dong, kasih lo job gitu, nggak mungkin kan kayak gitu. Well, bisa aja, but I didn't do that. Yes. Iya kan? Gue bikin poster. Saya nggak lo? Poster? Bikin poster cuy. Gambar lu tuh? Gambar gue. Terus judulnya tau apa? Pakai itu kan? Apa? Baju. Iyalah, busana. Kenapa sih otak lo tuh kayak nggak jauh-jauh dari baju? Gue bikin poster, foto gue. Judulnya apa? Bayar MC suka-suka. Sukarela ya? Iya. Oh jadi dulu dibayar suka-suka ya? Well, that's marketing. Oh sekarang juga begitu tuh? Tidak. Jadi untuk mengenalkan ke publik bahwa gue sudah pulang dan gue bisa dipakai untuk jasa MC, gue bikin poster, bayar MC suka-suka,
periode Oktober, November, Desember. Promo ini. 3 bulan. Gue dibayar 100.000, gue dibayar 200.000, gue dibayar 300.000, gue cuma dibayar kue Itu kotak. ide lu. Iya, nggak apa-apa karena gue cuma butuh portofolio. Jadi gue dapat lo tuh portofolio. Kak, boleh dong nge-MC-in lamaran? Boleh. Yaudah, gue hire orang buat ngerekam gue video, bikin. Justru gue lebih keluar modal kan. Cuma cari yang baby juga, yang masih baru-baru lulus gitu kan, mau dibayar murah. Iya, gampang dibohongin kayak nanti di sana makan enak loh deh, rendang gitu kan. Maksimal ya. Nah, yaudah gue dapat portofolio lamaran, gue dapat portofolio akad, gue dapat portofolio resepsi. Ketika udah merepresentasikan banyak genre untuk kebutuhan MC, gue posting di Instagram. Per Januari udah tarif gue naik, nggak bayar suka-suka lagi. Oh, udah pakai tarif. Itu strategi marketing gue. Tapi lu pikirin itu sendiri ya. Oh iya dong, Gua nggak ini ya, ternyata lu pintar juga ya, Gi. men. Gue nggak akan bisa di tahap ini kalau gue nggak ngelakuin hal itu. Jadi gue maksudnya kayak orang nggak akan tahu gue dibayar 100.000 misalnya. Orang nggak akan tahu gue dibayar 300.000. Gue lagi nggak butuh duit lo sebenarnya. Gue cuma butuh portofolio doang. Gue cuma butuh panggung lo doang. Kalau misalnya gue ngaku-ngaku gue MC lamaran loh, well, nggak ada orang yang percaya sampai orang ngelihat secara visual, oh dia beneran bisa MC lamaran. Jadi gue bikin portofolio. Iya. Gitu. Ya udah Gi, terakhir lah. Ini kan lu sebenarnya agak bertolak belakang juga nih, mungkin nggak tahu ya orang juga banyak kali anak-anak muda sekarang juga banyak sebenarnya yang gaul di MC karena mereka mungkin menganggap itu keren terus menjual sorry ya apa paras lah ya segala macam. Gue cantik. Jadi ya coba deh kasih kesan dan pesan deh. Gue sepakat itu jadi modal. Iya. Tapi gue nggak bilang cantik itu kayak tinggi, Nggak kurus, cukup putih. loh. Oke. Nggak. Yang gue suka dari orang ketika orang lihat gue cantik itu adalah orang bilang senyumnya itu nular. Jadi ketika gue senyum kayak bener ya Pak ya, mereka tuh kayak aduh bikin senyum juga gitu. Jadi gue nggak peduli parameternya karena banyak gini bang. Kalau dibilang banyak yang lebih cantik daripada gue, banyak banget MC yang lebih cantik. Emang iya kok gue nggak lihat? Waduh, Anjir. banyak banget yang lebih cantik. Cantik dengan definisi pada umumnya ya, kurus, tinggi, putih, ya kan. Dan pakaiannya lebih modis karena mereka mungkin mostly kebanyakan yang hijab, gitu kan. Dan itu sifatnya umum lah, bisa diterima dalam genre apapun gitu. Masuk banget. Iya gitu. Tapi itu tadi kadang-kadang referensi orang tuh beda. Orang tuh nyarinya kayak nggak apa-apa, gue nggak masalah pakai hijab asalkan ini orang pintar. Makanya genre gue tuh bukan musik, bukan kayak apa yang happy atau fun. Given sebenarnya gue bisa, cuma gue lebih cenderung memilih MC di kelas formal sama semi formal. Kayak gitu. Ya sunatan lah yang jauh dong kalau Ya, kecil ya. ya mohon maaf, gimana ya bu? Ya udah gini terakhir lah, kasih dong pesan dan kesan untuk yang anak-anak baru mau mulai nih. Untuk jadi MC. Ya iya tuh, Oh, kan iya. profesi Masa jadi lu koki? sekarang Iya. masa jadi barista. Pesan gue adalah yang pertama, perbanyak jam terbang. Oke. Terus Kemampuan apa yang gue miliki sekarang itu sebenarnya bukan hal yang singkat. Jadi kalau misalnya dibilang sama orang, kok lu bayarnya mahal banget, perasaan si A ini segini, si B segini. Well, we are not apple to apple. Jadi kayak jangan pernah ngebandingin orang dengan orang yang lain, karena dari apa yang mereka pelajari, pengalaman apa yang mereka dapatkan, dan butuh waktu berapa lama mereka belajar, itu adalah dua hal yang berbeda. proses maksudnya. Iya gitu. Jadi yang pertama perbanyak jam terbang. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah bosan buat evaluasi. Kebanyakan dari MC itu kalau misalnya udah thank you ya, bye gitu. Kalau gue tuh lebih kayak misalnya nih lo klien gue gitu kan, gue gak akan segan bilang maaf ya untuk kekurangan hari ini gitu. Karena gue ngerasa Tapi gua nggak pernah denger lu ngomong gitu gitu. karena belum selesai acaranya. Oh belum ya. Karena kan biasa transfer dulu. Oh. Baru makasih ya. Oh triknya maaf begitu ya. Oh. Iya. Kalau lu maaf duluan, potong nih. Iya, potong. Jadi jangan pernah bosan untuk evaluasi diri. Evaluasi diri ini sama siapapun. Jadi kayak sama klien, sama penonton, atau misalnya tamu, atau sama siapa aja. Jadi dan selama ini gue alhamdulillah mendapatkan afirmasi positif ya, kayak thank you yang Banggi, caranya seru, thank you yang Banggi, ini gitu. Dan banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi satu, perbaiki jam terbang, gue evaluasi diri, terus yang ketiga improve. Kenapa gue bilang improve?
misalnya dulu nih, gue dulu tuh belum jago banget bikin MC, bikin pantun. Tapi karena gue ngeliat di YouTube, gue ngeliat senior gue, kayaknya emang demand di kota gue nih, di Medan, kayak suka nih sama pantun-pantun selingan. Jadi gue kayak, wah, pantun-pantun receh gitu kan, yang kesannya kayak, wah menjilat sekali anak ini gitu kan. Pejabat-pejabat datang terus dikasih pantun, yang bikin orang tepuk tangan gitu lah. Tapi sebenarnya ya satu kesatuan sih. Iya, itu entertain. Justru disitulah sisi dari dibutuhkannya MC kan. Kalau cuma sekedar ngebacain rundown, ya lo nggak perlu dibayar loh. Main pakai Panitia MC aja gitu. Jadi yang pertama jam terbang diperbanyak, kemudian yang kedua evaluasi diri, yang ketiga improve dari media apapun, dari orang sekitar, dari senior, dari media sosial, dari YouTube, dan belajar. Jadi kalau misalnya bikin pantun, awalnya gue masih nulis, terus sekarang kayak gue berpikir, udah cepet ya? iya anak Coba dong tes dong, kayak kasih pantun buat terakhir nih Gi. Lo mau tahu nih. apa misalnya mengajari anak berlaku santun, Oke. mengajarinya sambil memancing air. Cakep. Ini gue kasih lo pantun, Oke. biar nanti gaji gue bisa cair. Oke, cukup sekian dari gua Jo.